Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami tinggikan. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengar firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh yang kudus, supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan tenang. Kami serahkan hati dan pikiran anak-anak ke dalam tangan-Mu. Amin. Wah, Bu Vera bisa merasakan anak-anak bersuka cita karena ini hari Minggu, hari libur. Meskipun kita di rumah terus melakukan semua kegiatan di rumah, tapi kalau hari Minggu suasananya itu berbeda di hari Minggu. Waktunya apa? Sekolah Minggu. Sudah nunggu-nunggu ya video sekolah Minggu. Yuk, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita apapun keadaannya. Let's go! Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Waktu Kak Vera sekolah dulu, ada anak-anak yang ikut lomba Olimpiade ke Singapura. Meskipun juara 3, tapi anak-anak yang ikut lomba itu disambut dengan sorak-sorai di lapangan sambil digendong dan dieluk-elukan karena mereka membanggakan sekolahannya. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi apakah diterima dengan sukacita atau malah ditolak ya? Sabar. Yang penting hati kita ini penuh dengan nyanyian dulu, karena ini masih waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yuk lakukan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus.
waktu kita bertemu lewat Zoom, Kak Vera lihat anak-anak tumbuh dengan sehat, alias apa? Montok-montok. Semua itu tandanya hidup kita penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat secara jasmani. Berkat seberapapun kalau kita terima dengan bersyukur, maka semuanya pasti tercukupi. Nah, tanda syukur yang kita lakukan bisa melalui persembahan yang kita berikan. Kalau sekarang kita pakai celengan di rumah masing-masing. Kalau sudah penuh, kalian boleh buka dan boleh titip ke mama atau papa, bisa ditransfer atau bisa langsung diberi ke kotak persembahan di gereja. Kita memujikan sebuah pujian, beri syukur, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini melalui orang tua kami. Kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat yang kami terima. Terimalah Tuhan persembahan ini, supaya dengan hati damai sejahtera kami boleh menerima firman dengan baik. Kami minta hikmat Tuhan dalam mendengar dan melihat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah peristiwa Tuhan Yesus dibaptis, maka Tuhan Yesus pun menyadari bahwa tibalah waktunya untuk Dia memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah kepada orang-orang di desa-desa maupun di kota-kota. Firman Tuhan hari ini berjudul Pemberitahuan di Nazaret. Diambil dari kitab Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Adik-adik, siapkan hati, kita konsentrasi, fokus, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, tempat di mana Ia dibesarkan. Tuhan Yesus rindu dan ingin sekali agar orang-orang di Nazaret mendengar kabar baik mengenai kerajaan Allah. Hari itu, hari Sabat. Sejak masa kecilnya, Tuhan Yesus sudah diajarkan untuk beribadah pada hari Sabat. Banyak orang memasuki sinagoge di Nazaret untuk beribadah pada hari Sabat. Orang dewasa dan semua anak laki-laki yang berusia lebih dari 12 tahun duduk di ruang utama, sedangkan para wanita dan anak-anak perempuan duduk di belakang atau di serambi samping. Mereka sudah mendengar tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di beberapa tempat, dan sekarang Dia sudah ada di Nazaret. Orang-orang pun berpikir, wah, tentu saja Dia juga akan melakukan mujizat di kotanya sendiri. Itulah yang menjadi harapan orang banyak. Sehingga semua mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Seseorang memberikan gulungan kitab Nabi Yesaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diminta untuk membaca dan menjelaskan isi kitab itu. Maka Yesus pun membuka kitab itu dan membacanya demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah selesai membacanya, Yesus pun mengembalikan gulungan kitab itu. Ia kembali ke tengah-tengah orang banyak dan mulai mengajar. Ia menyampaikan bahwa ialah orang yang dimaksud oleh Nabi Yesaya dalam kitab yang baru saja ia bacakan. Ia adalah Mesias yang diurapi dengan Roh Kudus untuk menyembuhkan, untuk menolong,
dan untuk membawa kabar baik bagi seluruh bangsa. Orang-orang yang ada di sana takjub dan terkagum-kagum ketika mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka menyadari bahwa setiap kata yang Tuhan Yesus ucapkan penuh dengan kuasa. Dan mereka pun bertanya-tanya, dari mana dia bisa memperoleh pengetahuan itu. Namun, di antara mereka ada juga yang tidak percaya dan mulai berbisik-bisik. Bagaimana mungkin dia adalah sang Mesias yang dikatakan Nabi Yesaya? Bukankah dia adalah anak Yusuf, si tukang kayu itu? Kita kenal ibunya, kita kenal saudara-saudaranya, dan dia tinggal di antara kita. Bagaimana mungkin dia adalah Mesias yang kita nanti-nantikan? Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, dan dia merasa sedih dan berkata kepada mereka, "Kalian tidak mau percaya bahwa akulah dia yang dikirim oleh Allah. Kalian menginginkan aku untuk melakukan mukjizat seperti yang aku perbuat di tempat-tempat lain. Tetapi aku datang diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar baik, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain." Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus membuat orang-orang Nazaret menjadi geram dan sangat marah. Mereka pun bangkit beramai-ramai lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Tuhan Yesus dari tebing itu. Tetapi aneh sekali, mereka tidak bisa melakukan itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi dengan sedih. Betapa sayangnya, Tuhan Yesus membawa berita baik untuk orang-orang Nazaret, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Nah, adik-adik, orang-orang di Nazaret menolak Yesus. Mengapa demikian? Karena orang-orang di Nazaret itu punya pemikiran sendiri tentang bagaimana Yesus yang mereka inginkan. Mereka ingin Mesias itu atau Yesus itu adalah seorang yang hebat, yang mampu membuat mukjizat. Sehingga mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa yang dikatakan Yesus, kalau dia adalah Mesias, ternyata Yesus adalah anak seorang tukang kayu biasa. Adik-adik, kita pun bisa mengalami penolakan terhadap Yesus kalau kita tidak memahami atau tidak mengenal Yesus dengan baik dan benar. Misalnya, kalian punya pemikiran bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa melakukan mukjizat sama seperti yang dipikirkan oleh orang Nazaret. Sehingga pada saat kalian membutuhkan mukjizat Tuhan dan itu tidak terjadi, kalian tidak percaya akan Yesus. Adik-adik, ini adalah pemikiran yang salah. Tuhan Yesus punya hal-hal lain yang luar biasa, bukan sekedar melakukan mukjizat. Misalnya, Tuhan Yesus adalah Allah yang menolong. Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai. Jadi, sekalipun tidak terjadi mukjizat yang wow di dalam hidup Kak Bonita dan di dalam hidup kalian, kita semua tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan beberapa pendapat teman-teman kalian mengenai atau tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Menurut saya, Tuhan adalah pencipta kita, sumber harapan dan pemilik kehidupan kita. Ia adalah Allah yang tidak bisa kita lihat karena Ia adalah Roh. Tetapi kita bisa merasakan kehadirannya di samping kita. Sama seperti udara, kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya. Dia adalah Allah yang kita kenal. Ia menebus dosa kita melalui anaknya Yesus Kristus untuk turun ke dunia dan menghapus dosa-dosa kita. Ia juga memberi jaminan kekal, hidup yang kekal untuk semua umatnya yang percaya kepadanya. Dan Ia adalah satu-satunya juru selamat di dunia. Menurutku Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dan penolongku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Menurut aku Tuhan itu penyelamat umat manusia dan penyabar, baik, terus pelindungan kita. Ya, oke. Aku, Tuhan itu adalah juru selamat dan
pencipta alam semesta. Terima kasih. Menurut saya Tuhan itu adalah orang yang bijaksana, adil, luar biasa, dan selalu menolong orang dalam keadaan apapun. Seperti saya selalu ditolong dengan Tuhan dalam keadaan susah maupun tidak susah. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia selalu mengampuni dosa saya. Dia juga mendengarkan doa saya. Setiap kali saya sedih, Dia selalu menghibur aku. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia mati dan bangkit untuk saya. Terima kasih. God bless you. Menurut Sally Tuhan itu teman sejati yang selalu mendengarkan kita saat kita curhat, yang selalu menemani kita saat kita sedih. Tuhan itu seperti Bapak Feli sendiri yang selalu menemani Feli, melindungi Feli, menyembuhkan Feli saat Feli sakit, yang selalu memenuhi kebutuhan Feli. Pokoknya Tuhan tuh the best. Menurut saya Tuhan itu setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepadanya. Saya sedang berada di masa yang tidak menyenangkan bersama adik dan keluarga saya. Adik saya dan ayah saya terkena COVID. Ya, ayah saya isolasi di rumah sakit, saya dan adik saya isolasi mandiri di rumah. Tapi tidak apa-apa karena Tuhan menyertai saya. Tuhan menggerakkan orang untuk mengirimkan makanan supaya bunda saya tidak usah susah-susah ke pasar untuk beli makanan. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung dan yang telah mengirimkan makanan untuk keluarga saya. Melalui kejadian ini saya tahu bahwa Tuhan sangat setia dan memberkati kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu menurut saya. Terima kasih. Dari firman Tuhan hari ini, pelajaran yang bisa kalian ambil adalah yang pertama, kalian harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah untuk menjadi juru selamat manusia berdosa, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Yang kedua, bukalah hatimu dan sambut Yesus sebagai Mesias di dalam hidupmu secara pribadi. Dan yang ketiga, rendah hati dan tidak sombong di dalam menyambut Yesus sebagai Mesias. Dan mau belajar mengenal Dia melalui firman-Nya. Ayat hafalan hari ini kita ucapkan bersama-sama. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita ulangi sekali lagi. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sudah melihat dan mendengar firman Tuhan? Sudah tahu kan bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan? Jangan sedih ketika kita tahu Tuhan Yesus ditolak, tetapi bersukacitalah karena kedatangan Tuhan Yesus yang membawa kemerdekaan dan pembebasan. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, mengampunkan, Dia berkorban untuk diriku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar
Tuhan Yesus, terima kasih untuk aplikasi yang mendukung pembuatan video sekolah minggu, untuk guru-guru sekolah minggu yang menyiapkan, dan untuk kerinduan anak-anak yang tetap setia mengikuti sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini sakit, Tuhan jamah dan berkati obat yang diminum, dan pakai dokter sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan. Berdoa untuk semua anak dan guru, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin.